Shalom umat Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Tin Uling Matin dalam ibadah mesbah doa. Sungguh satu sukacita apabila setiap saat kita mempunyai kerinduan untuk memuji dan menyembah Dia. Karena Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Bagi saudara yang rindu untuk memiliki hidup kekal, mari buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, maka saudara pasti diselamatkan untuk mewarisi kerajaan-Nya kekal. Mari kita memulai ibadah di saat ini dengan doa. Terpujilah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memerintah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia demi kasih karunia anak-Mu Yesus Kristus. Kami boleh ada sampai saat ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Bapa, agar kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu senantiasa mencurahkan puji-pujian dalam hati kami, agar kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Hosana, hosana, hosana bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Engkau Bapa yang sungguh sangat amat baik di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terpuji-pujilah Allahku yang dahsyat, Allahku yang besar. Terpuji-pujilah namanya yang kudus. Haleluya.
wajah kau hebat. Layak Tuhan dipuji ditinggikan, sebab kasih-Mu kekal, kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam hidup ini. Layak Tuhan diagungkan tinggi di dalam hidup kami, layak Tuhan dimuliakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Bapa, kami tinggikan nama-Mu yang besar, nama yang berkuasa di sorga dan di bumi, nama yang memberi kemenangan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana bagi nama-Mu yang kudus. Hosana bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Allahku yang besar, Allahku yang dahsyat. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah namanya yang ajaib.
haleluya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Syukur bagimu Bapa, terpuji-pujilah namanya yang kudus. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana bagimu Yesus, terpuji-pujilah namamu yang kudus. Haleluya, haleluya. I will worship you Lord. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukuri Aba Bapa memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami hidup hanya karena Engkau Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Shalom saudara. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kelanjutan dari Jalan Keselamatan pada tayangan kemarin. Hari ini kita berbicara tentang manusia pertama, yaitu tentang sejarah penciptaan. Allah menciptakan manusia sesuai Kejadian pasal 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Jadi penciptaan manusia itu adalah puncak daripada semua atau seluruh ciptaan Allah dari hari pertama sampai pada penciptaan manusia. Manusia itu sangat berharga di mata Allah. Mengapa? Karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena Allah punya rancangan yang indah untuk menciptakan manusia itu, sehingga seluruh kepribadian Allah itu ada di dalam diri manusia itu sendiri. Maka seharusnya kehidupan manusia itu mencerminkan kepribadian Allah yang sesungguhnya. Karena di dalam Kejadian 2 pasal 2 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan dengan jelas mengatakan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi nafas hidup roh Allah itu dihembuskan ke dalam manusia itu sehingga menjadi makhluk yang hidup. Berarti kita menjadi makhluk yang rohani. Yang pertama tadi kita menjadi gambar Allah. Sudah tentu kepribadian Allah itu tercermin dalam diri dan kehidupan kita. Yang kedua, kita menjadi makhluk yang rohani, makhluk yang hidup. Karena nafas kehidupan itu diberikan Allah langsung ke dalam tubuh manusia, di mana Allah mendesain kita bahannya itu dari debu tanah. Saudara bayangkan kalau saudara meniup debu tanah di atas meja, katakanlah pada saat waktu saudara membersihkan meja ada debu yang
melekat pada meja saudara, kemudian saudara membersihkannya dengan alat. Saudara melihat angin meniup debu itu, itulah asal manusia, sehingga kita itu makhluk yang labil, makhluk yang tidak kuat, lemah. Tapi karena roh Allah ada di dalam kita, maka kita menjadi kuat. Jadi manusia adalah makhluk rohani. Nah, sebagai makhluk rohani, kita sangat bersyukur bahwa kita hidup diciptakan untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, mempunyai relasi yang intim dengan sesama, untuk saling mengasihi. Kita diciptakan untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Allah. Jadi manusia diciptakan Tuhan sebagai pencipta, manusia sebagai ciptaan, mendapat berkat secara rohani dan secara jasmani, dan diberi kuasa untuk berkuasa atas seluruh ciptaan. Dan sebagai ciptaan, kita harus mempunyai hubungan yang intim, harus tunduk dan taat, harus tetap menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena kehidupan ini adalah kehidupan yang mencerminkan kepribadian Allah, di mana Allah ingin untuk selalu ada hubungan intim dengan Tuhan. Nah, hal inilah yang membuat kehidupan orang percaya senantiasa memiliki kerinduan untuk ada di dalam hadirat Tuhan setiap saat. Karena di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Untuk itu mari saudara, milikilah hati yang rindu untuk setiap saat memuji dan menyembah Dia. Menyembah berarti kita harus tunduk, roh kita tunduk, sujud sampai ke tanah menyembah Dia, Allah yang hidup. Karena dalam memuji dan menyembah Tuhan, kita merasakan sukacita, damai sejahtera, sebagaimana hubungan awal dari penciptaan itu sendiri, di mana Adam dan Hawa pada saat itu mereka mempunyai hubungan yang harmonis dengan Allah Bapa di surga. Sampai pada akhirnya mereka terjatuh atau mereka digoda oleh iblis hingga mereka jatuh dalam dosa. Pada saat itulah terjadi pemisahan hubungan antara manusia dengan Allah. Namun Allah mempunyai rencana yang sungguh sangat indah untuk datang ke dunia, untuk menebus saudara dan saya, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Berbahagialah saudara yang diciptakan segambar dengan Allah. Maka sewajarnya saat ini, kehidupan kita di akhir zaman ini, mari kita nyatakan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, baik di rumah, di lingkungan, maupun di mana saja kita berada. Melalui firman Tuhan di saat ini, saya percaya bahwa sebagai orang yang diciptakan segambar dengan Allah, pasti Anda mempunyai kerinduan yang sungguh untuk setiap saat mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga pola hidup kita semua mencerminkan pola hidup Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami sudah boleh mendengar kebenaran firman-Mu di saat ini. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami bersyukur kami diciptakan seturut gambar Allah, diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dan kami diberi kuasa untuk memerintah, berkuasa atas seluruh ciptaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih, untuk karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Biarlah hidup kami senantiasa mencerminkan kepribadian Kristus di dalam kehidupan kami. Kami bisa mengasihi sesama dan kami hidup seturut kasih dan cinta-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi semua orang yang terikat di dalam kuasa-kuasa kegelapan, terikat dalam hal-hal duniawi. Tuhan, bebaskan roh mereka
lepaskan mereka, selamatkan mereka untuk kerajaan sorga. Semua orang yang ada dalam keterpurukan, semua orang yang ada dalam sakit penyakit akibat virus corona ini, Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini mereka sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Semua orang yang menderita kesakitan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semua orang yang menderita kekurangan ekonomi, ada dalam berbagai persoalan hidup Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah menjawab seluruh pergumulan hidup mereka, Bapa. Terbungkus kami dengan kuasa darah-Mu dari hari ini terus kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Biarlah hidup kami senantiasa berbuah untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus hari ini dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, karena saudara sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan hidup dan berkuasa atas kehidupan kita semua. Haleluya. Amin.